Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. So, can you hear my voice? Is it clear enough? Mana? Ya, suara saya terdengar jelas ya? Enggak, Pak. Iya, Oke, Pak. oke, Iya, good. Pak. So, let's start our meeting for today. Tapi sebelumnya saya ingin ini dulu. Oke. So, how many students do we have in this? Ada berapa mahasiswa total seangkatan kamu? Ketua angkatannya siapa? Oke, semuanya saya minta untuk kamera on, please. Oke. So, ketua angkatannya siapa? Who's the captain? Oke, tidak ada ya. Oke. Ya. So, yeah. Starting from today, for basic English class, you are going to learn with me. Okay, because yeah, that's how it works. So, I am as a partner of Pak Ganes, yeah, will continue his effort to teach you basic English. Yeah. Dan apa namanya? Oke, sama saya ini saya minta tolong ini ya, apa chatnya juga dikondisikan karena nanti untuk chat boxnya juga ada fungsi yang ingin saya apa? Saya gunakan gitu. Oke, mungkin kalian ini lupa atau masih ingat, I don't know. Saya ingat saya dulu pada saat pertama kali kalian masuk kelas Basic English, waktu itu saya sempat bergabung dengan kelas kalian waktu Pak Ganes mulai mengisi, tapi hanya sebentar, hanya untuk perkenalan. Dan today I'm going to, ya saya mau memperkenalkan diri lagi. So my name is Gulit Tornado Taufa, and you can call me Pak Gulit. Okay, you can call me Pak Gulit. And yeah, I think that's it that you need to know about me. If you want to know more about me, then you can ask me personally. That's okay, as long as the question is good and I can answer it. Uh, that's fine. Dan berikutnya untuk perkuliahan kita Basic English. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di LMS ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Izin masuk, Pak. Silakan. Yang di e-learningnya itu nggak bisa. Itu tanggalnya kemarin, Pak. Oh gitu. Yang jam 8. Oh Tapi ya, untuk yang jam setengah 8 bisa.
Yang 7:30 bisa? Bisa, Pak. Oke, saya ini ya. Oh, iya saya lupa. Untuk yang di GTI presensinya saya nggak perlu ngeset sih sebenarnya. Oke, yang jelas. Oke, thank you very much for the reminder. Saya di sini. Jam 1:30. Oke. Ya nggak apa-apa. Nanti ini diisi yang bisa aja. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi selain attendance yang ada di LMS, yang ada di e-learning, saya juga akan meminta kalian untuk mengisi chatbox di Zoom meeting juga sebagai tanda kehadiran kalian, ya. Jadi kehadiran kalian selama Zoom meeting ini akan saya juga lihat begitu melalui chatbox. Jadi di chatbox nanti saya akan meminta kalian menyebutkan name underscore nama underscore golongan. Oke. Selalu seperti itu. Jadi name underscore nama underscore golongan. Jangan oke. Jadi selalu name underscore nama underscore golongan. Silakan dituliskan di chatbox dan ini akan menandakan apakah kalian mengikuti atau tidak begitu. Karena seringkali yang terjadi adalah mahasiswa mengisi mengisi presensi di LMS tapi nyatanya di Zoom tidak ada. Dan ini nanti akan juga menjadi dasar untuk menentukan apakah kalian absen atau tidak begitu. Ya. Pun demikian dengan kelas praktikum nanti saya juga akan memperlakukan hal yang sama. Jadi secara umum ini perlu saya sampaikan di awal sebelum Oke, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Andri Wicaksana tadi? Oke. Jadi ingin saya sampaikan di awal bahwa secara umum aturan yang diberlakukan di dalam kelas Basic English ya bersama dengan saya ini adalah aturan yang memang atau regulasi yang memang sudah ada yang sesuai dengan regulasi yang dimiliki oleh Poli J begitu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa semua mahasiswa bisa mengikuti regulasi yang ada. Silakan bertanggung jawab karena bagaimanapun nanti apa yang kalian lakukan begitu, apa yang kalian tunjukkan di kelas ini itu yang akan menjadi dasar untuk nilai kalian. Saya sangat berharap bahwa semuanya akan mendapatkan nilai baik ya, sehingga tidak akan ada masalah di kemudian hari begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang juga ingin saya sampaikan, saya tidak tahu kelas kemarin dengan Pak Ganesha jalannya seperti apa begitu ya, karena memang
Beliau adalah salah satu ini partner mengajar saya yang paling tetap begitu. Jadi saya yang paling, kalau untuk jurusan TI saya selalu seringnya saya sama beliau, sama Pak Ganesa, karena memang kami cocok satu sama lain. Akan tetapi kemungkinan besar gaya mengajar kami berbeda gitu. Gaya mengajar kami berbeda dan porsi yang kami bagi memang berbeda ya. Pak Ganesa saya lihat lebih banyak mencoba untuk menggali kreativitas kalian dalam hal ini bahasa Inggris ya, having fun dan lain-lain, penugasannya juga asik-asik, sehingga nanti saya juga harus ini harus sadar gitu bahwa kemungkinan nanti bagian saya ternyata bukan bagian yang menyenangkan, sebagian besar nanti adalah bagian yang cukup serius begitu ya. Jadi kalau kalian misalnya berharap saya memanggil kalian dengan kata ger gitu, atau bagus, ayu misalnya, saya nggak bisa seperti beliau memang. Tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kelas ini akan tetap menyenangkan seperti itu ya. Jadi jika ekspektasi kalian wah ini sama seperti Pak Ganes misalnya, kemungkinan enggak begitu. Yang perlu saya sampaikan juga. Terus apa lagi ya? Tugas-tugas semua dikerjakan ya. Tugas-tugas semua dikerjakannya juga harus tepat waktu sesuai dengan deadline. Kalau misalnya kalian mendapatkan problems atau sesuatu yang mungkin menghalangi kalian untuk masuk kelas atau mungkin mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, silakan segera menghubungi saya. Saya yakin akan selalu ada solusi dari setiap masalah yang kalian hadapi gitu. Selama dikomunikasikan. Kalau tidak dikomunikasikan berarti ya tidak akan ada yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi saya mohon nanti silakan kalian ini ketika ada problem, misalnya yang paling sering kan koneksi saya buruk Pak seperti itu, atau apalah HP saya hang atau bagaimana, itu silakan disampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan sendiri silakan lewat temannya, tapi bukan berarti terus ini menjadi satu apalah alasan buat kalian untuk wah berarti enak nih sama Pak Gulit nih, bisa apa dalam tanda kutip bisa dikerjain misalnya. Saya juga harus melihat trennya seperti itu, karena saya punya catatan, Pak Garis nanti punya catatan, kita akan gabungkan catatan. Biasanya mahasiswa yang bermasalah biasanya itu sama-sama ada ininya, ada apa catatannya, biasanya seperti itu. Bahkan di pekan pertama ini eh, sudah ada mahasiswa yang ini, oh ini orang kok kayak gini gitu, itu sudah ada ternyata ya. Oke, jadi itu intermezzonya. Jadi saya ingin menyampaikan hal-hal yang saya pikir penting untuk kita pahami bersama di depan, sehingga ke belakang kita akan jalannya dengan mulus, dengan mudah gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke bahasan materi kita hari ini? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke materi kita hari ini ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk materi bersama saya sebagian besar adalah materi-materi yang bersifat mungkin sedikit serius begitu.
jika dibandingkan dengan materi-materi yang disajikan oleh Pak Ganes. Karena memang porsi pembagiannya seperti itu. Oh iya, satu lagi. Saya ingin tanya, untuk kelas praktikumnya biasanya seperti apa pengaturannya dengan Pak Ganes? Biasanya dikirimi video Pak sama Pak Ganes. Terus? Izin menjawab Pak. Oke. Dikasih breakout room Pak sebelum kelasnya dibagi begitu, baru kemudian diberi tugas begitu. Oke. Nanti dengan saya ini rencananya saya untuk hari ini ya, tapi khusus untuk hari ini ke depan nanti akan saya coba untuk berbeda lagi. Jadi untuk hari ini nanti saya akan memberikan perkuliahan teori 1 jam seperti biasa. Jadi 1 jam. Kemudian setelah 1 jam kita break setengah jam ya. Jadi ini nanti sampai dengan jam 9, kita break jam 9.30 kita akan mulai lagi untuk praktikumnya. Tapi sementara karena memang hari ini saya sore hari ada kegiatan lain, ada agenda lain, sementara tidak saya bagi kelasnya. Saya akan bagi kemungkinan besar pekan depan. Jadi mulai pekan depan saya akan mencoba kelas praktikum itu sesuai dengan jadwal. Tapi tentu saja durasinya ya, durasi Zoom meetingnya itu tidak 2 jam penuh. Saya sadar bahwa kalau 2 jam penuh kalian pasti marah-marah ke saya, ya kan? Jadi durasinya adalah praktikumnya 40 sampai 60 menit, jadi maksimum 1 jam atau mungkin lebih dikit lah, hanya untuk ini mengakomodir beberapa pertanyaan mungkin. Nah, setelah itu saya akan kasih waktu 1 jam tambahan dan 1 jam untuk mengerjakan penugasannya begitu, karena setiap praktikum selalu ada penugasan ya. Tapi untuk hari ini sementara kita tidak dibagi dulu karena memang saya kebetulan ada yang perlu saya lakukan. Pun demikian kalau misalnya ke depan ternyata saya sedang tidak bisa membagi kelas praktikum atau bahkan mungkin hanya bisa memberikan kelas teori, nanti akan saya informasikan lebih jauh seperti itu ya. Oke. Jumlah total mahasiswanya berapa sih? Lebih dari 100? Enggak Pak, lebih Pak. Oke. Wah, ini yang jadi masalah nih. Jadi Zoom meeting saya ini kapasitasnya sepertinya hanya 100 nih. Mentok di 100, jadi sebentar. Saya coba masuk pakai HP saya. Bisa apa enggak nih? Oke. Oke, kita masuk ke materi kita untuk hari ini. Saya akan share screen dan materi kita untuk hari ini adalah ya benar. Kapasitas saya ternyata hanya 100 dan berarti ada mahasiswa di luar sana yang mungkin mencoba untuk masuk tapi tidak bisa. Biarkan nanti menghubungi saya ya. Yang jelas mereka ya nggak apa-apa sudah. Harus di-upgrade lagi nih kayaknya Zoom saya. Okay, so our today's topic is this one. So we have topic sentence and also main idea, and we are going to also discuss about supporting details. Okay. Kalau kita membahas tentang ini ya, topic sentence dan main idea, so basically we discuss about reading. So what we have here is a reading skill.
Seperti itu. Reading activity. Okay. Why? Because topic sentence and main idea is usually I usually in the reading text, seperti itu. Oke. Dan saya yakin ini satu bahasan yang sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan dulu di sekolah, mungkin di SMP atau SMA ya, seperti itu. Dan memang karena ini basic English ya, ada beberapa topik atau beberapa materi yang bersentuhan dengan materi-materi yang pernah kalian dapatkan di sekolah dulu. Tidak apa-apa ya. Jadi kita ini saja, kita coba untuk refresh saja nanti, mengingat kembali, dan mudah-mudahan melalui kelas ini nanti ingatan kalian lebih baik lagi ya. Oke. Kita menuju ke what is topic? Topik itu apa sih? Gitu. Okay. Di sini ada beberapa definition ya, atau beberapa explanation regarding what topic is. Okay, the first one. The topic is the general subject of a paragraph or essay. This is the general subject. Jadi subjek pembicaraan yang bersifat umum. Jadi pembicaraan yang ada di teks semua tentang itu. Itu adalah topik. Yang kedua adalah topik is what is being discussed, talked or presented by the writer in the paragraph or essay. Jadi apa yang sedang dibicarakan, yang sedang dibahas, yang sedang disajikan oleh seorang penulis di dalam tulisannya. That's what we call as topic. And usually topic is simple and described with just a word or a phrase. So when you are asked about a topic of a text or a paragraph, then your answer would likely only a word or a phrase, not longer than those. Jadi kemungkinan seperti itu. Karena ketika ditanya topik ya biasanya yang muncul hanya satu kata, frase saja. Frase itu kumpulan kata ya, noun phrase lebih tepatnya di sini, dan itu pendek sekali. And then next, to identify topic, we can look for the topic sentence first. Jadi untuk mengidentifikasi satu topik bacaan, kita bisa memeriksa atau mencari tahu di topik sentence. Atau kalau kita berbicara tentang topik dari satu teks yang panjang secara umum yang terdiri dari beberapa paragraf, biasanya topik yang dicari itu adanya di judul. Seperti itu. Itu adalah topik. Gambaran mudahnya, ini saya memiliki gambaran mudahnya. Misalnya Muhammad Eldiansyah Putra misalnya lagi di kantin sama Fikri, ngobrol gitu. Ngobrol tiba-tiba Arif datang, nanya nih ke Fikri, lah lagi ngobrolin apa Fikri lagi ngobrolin apa? Fikri jawab, lagi ngobrolin Puji misalnya. Nah, Puji itu adalah topiknya. Jadi obrolan antara Fikri dengan Eldiansyah tadi itu semua tentang Puji. Artinya apa? Topik pembicaraannya Fikri dan Eldiansyah adalah Puji. Gitu. Oke, gambarannya seperti itu. Gambarannya.
ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Ketika kalian baca teks, ditanya apa sih yang dibicarakan teks ini, itulah topiknya, begitu. Okay, that's the simplest way to identify a topic. Okay, let's go to the next one. We have a topic sentence. Ada topik sentence. Ingat, ini adalah topik sentence. Ada kata sentence di sana. Jadi ini adalah kalimat topik, dan ya sudah, di dalam teks ini bentuknya benar-benar kalimat dan itu fix seperti itu. Ya. Nah, a topic sentence is a sentence that states the main idea. Jadi selain topik sentence ini juga memberikan gambaran atau memberikan penjelasan tentang main idea dari sebuah teks atau sebuah paragraf. In general, a topic sentence exists in the beginning of a paragraph. Secara umum, ketika kita diminta untuk mencari topic sentence, itu biasanya adanya di kalimat terdepan dari masing-masing paragraf. Itu adalah topic sentence-nya. Secara umum loh ya. Secara umum. Walaupun tidak semuanya. Karena kadang-kadang ada juga topic sentence yang berada di belakang. Itu keterangannya. Mostly the very first sentence of the paragraph. Mostly. In general. But not always. Tidak selalu. Kadang-kadang ada di belakang juga. Atau bahkan ada di tengah juga. Ya. Seperti yang bisa kalian baca di sana, sometimes a topic sentence can be found in the middle or in the end of the paragraph as well. Topic sentence is explained by one or more sentences in a paragraph. Those are called supporting details. Dan itulah salah satu penanda topic sentence yang mungkin perlu kita asah kemampuan kita untuk mengidentifikasinya. Jadi ketika kita punya satu topic sentence, maka kalimat-kalimat lain itu akan memberikan penjelasan terhadap topik sentence itu, dan topik sentence itu menjadi semacam reference bagi kalimat-kalimat lain. Semua kalimat lain akan merujuk kepada topik sentence itu. Begitu. Nah, the supporting details may be facts, reasons, examples, etc. that provide further information about the topic sentence. Ini tergantung juga jenis teksnya apa. Jika teksnya scientific, biasanya kita punya fakta-fakta dan juga contoh-contoh. Jika teksnya itu adalah argumentatif, biasanya juga ada fakta, ada reasons juga. Tergantung jenis teksnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Is there any question so far, everyone? Maaf Pak, mau bertanya Pak. Oke, silakan. Berarti yang topik itu berupa apa kata ya Pak? Kalau topik sentence itu berupa kalimat yang mewakili semua dari paragraf itu, atau? Betul. Jadi topik itu biasanya hanya satu kata saja. Makanya tadi ketika saya berikan gambaran tentang obrolannya Fikri, lagi ngobrolin apa Fik? Kok kayaknya asik bener gitu kan? Fikri jawab, puji gitu. Ya itu topiknya gitu. Ya. Jadi apa yang sedang dibicarakan, dan itu biasanya dalam bentuk kata pendek saja atau frase. Frase itu kumpulan dari beberapa kata, tapi dia bukan kalimat gitu. Satu ya. Oke. Nah, sedangkan topik sentence seperti namanya itu ya dalam bentuk sentence, dalam bentuk kalimat, biasanya kalimat utuh. Kalaupun bukan kalimat utuh, biasanya karena topik sentence-nya atau kalimat yang memuat topik sentence itu terlalu panjang, kita bisa pilih main clause-nya, klausa utama dari kalimat yang panjang itu adalah topik sentence-nya. Nah, di sini
karena topik sentence itu adalah kalimat yang memang sudah ada di dalam paragraf atau teks itu, maka kita tidak perlu memparafrase apapun, ya sudah kita ambil apa adanya gitu. Artinya ketika kalian diminta untuk find the topic sentence of the first paragraph, ya sudah kalian cari, ketemu, copy paste, sudah selesai, seperti itu ya. Nah, gambaran tentang topic sentence. Saya tadi mengatakan hampir semua topik sentence apa namanya, saya tadi mengatakan topik sentence itu sebagian besar, in general, is placed in the beginning of a paragraph. Tapi ada juga yang di middle, di tengah-tengah, ada juga yang di belakang. Nah, contoh yang di belakang misalnya seperti ini. Tiba-tiba misalnya Adam ngobrol sama Arif misalnya. Tiba-tiba Adam mengatakan, jangan puji lagi lah yang lain, kasihan. Saya ada yang namanya Khairunisa ya, panggilannya Nisa, anggap saja gitulah. Adam ngobrol sama Arif. Adam mengatakan, Nisa itu cantik, baik, pintar. Kemarin Nisa itu ketemu sama aku di jalan dan gak tahu kenapa aku ngerasa deg-degan gitu ketemu Nisa. Aku suka nih sama Nisa, misalnya seperti itu. Ada ngomong gitu. Itu topik sentence-nya sebenarnya itu ada di belakang. Ya, karena Arif sebenarnya ingin ngomong itu dulu. Semua kalimat yang ada di paragraf itu merujuk kepada itu tadi. Aku suka nih sama Nisa gitu. Tapi dia bulat dulu di depan. Seperti itu. Ya, itu adalah contoh topik sentence yang dia ada di belakang. Jadi biasanya ngasih contoh baru topik sentence yang mewakili semua, yang mengkonklude semua begitu. Itu ya kalau topik sentence yang ada di belakang. Tapi kebanyakan topik sentence ada di depan. Next we go to main idea. This is the author's message. The author's message about the topic. It is often expressed directly, or it can be also implied. The most important or central thought of a paragraph or larger section. Jadi ini adalah ide yang mengilhami semua. Jadi ide yang menjadi pokok utama dari semua yang ada di paragraf itu. Tells the reader what the text is about. Nah, biasanya main idea is written as a complete sentence or a clause. Biasanya main idea itu dalam bentuk complete sentence, ya, jadi dalam bentuk kalimat atau klausa. Ini yang kemudian sering menjadi perdebatan lah, gitu. Bahkan di kalangan guru atau dosen bahasa Inggris. Nggak harus kalimat atau klausa, bisa frase. Tapi ada juga mengatakan harus begitu. Tapi memang yang paling aman ini dalam bentuk kalimat atau klausa. Gitu. If directly stated, we can find the main idea in the topic sentence. Jadi ketika main idea itu disebutkan secara clear, secara jelas, secara eksplisit, maka biasanya itu ada di topik sentence. Begitu. Jadi kita tidak perlu mengidentifikasi main idea, menganalisis main idea dengan repot-repot gitu, enggak, karena sudah ada di topik sentence. But however, sometimes main idea is not stated directly or clearly. It is
implied. Jadi kita harus memahami teksnya lebih dulu, baru kita bisa menyimpulkan, oh ini teks main idea-nya adalah ini. Ya, we need to read, comprehend, and analyze the paragraph in order to identify the main idea. If not, then you are not going to find the main idea. Nah, seperti yang saya sampaikan, untuk main idea yang eksplisit itu lebih mudah untuk diidentifikasi, sedangkan yang implied main idea itu lebih susah. Seperti itu. Nah, ini implied main idea more difficult to identify. The main idea can be implied through the other words in the paragraph. Jadi gini maksudnya, si penulis itu mengatakan hal-hal tertentu, tapi maksudnya itu lain begitu. Maksudnya ada di balik itu semua. Saya sebentar lagi akan memberikan satu ilustrasi ya. An implied main idea can be found identified in several ways. Several sentences in a paragraph can be implied the main idea by introducing facts about the topic before actually stating the topic. Jadi kata-kata yang ada di kalimat-kalimat yang ada di paragraf itu secara bersama-sama mereka merujuk pada satu topik tertentu, tapi tidak ada satupun yang bisa dikatakan mewakili semuanya, semua ide yang ada di dalam. Artinya ada ide utuh yang berada di baliknya, begitu. Implied main idea can be drawn from facts, reasons, or examples that give hints or suggestions concerning the main idea. Jadi kita baru bisa mencari tahu main idea-nya dengan cara Oke. Jadi kita perlu mencari petunjuk-petunjuk ya ketika kita ingin mencari tahu implied main idea ini, karena tidak semuanya secara eksplisit tertulis di sana. Oke, saya kasih gambarannya tentang main idea ini. Taruhlah misalnya, ya sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf kalau misalnya saya menyebutkan nama kalian begitu sebagai cara saya untuk menjelaskan lebih ya, jadi ini atau gini aja wis. Dulu saya waktu masih kuliah gitu, ada teman saya, taruhlah misalnya namanya Gabriel misalnya. Tak punya saya nama teman bernama Gabriel. Oke. Misalnya saya punya teman namanya Gabriel. Saya cerita sama salah satu teman dekat saya. Gabriel itu cantik yo, baik, manis, pintar. Kalau Gabriel udah presentasi itu aku ini seneng banget ya pokoknya kan. Betah, aku biasanya nggak betah ngeliat orang presentasi. Kemarin waktu aku diajak makan di kantin sama Gabriel, waduh, suara lagi masya Allah misalnya. Intinya, yaitu pertama ngomongin Gabriel cantik, manis, baik, pintar. Kedua, tiba-tiba ngomongin kalau Gabriel presentasi saya aku, seneng ya, betah aku melihat mahasiswa presentasi, kecuali Gabriel biasanya nggak betah. Kalau Gabriel yang presentasi ya. Kemarin aku diajak sama Gabriel makan di kantin dan itu rasanya luar biasa. Jadi di situ ada beberapa kalimat yang saya sampaikan. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu, seakan-akan kalimat 1, 2, dan 3 di situ tidak nyambung. Benar apa enggak? Yang pertama saya membicarakan fisiknya. Kedua saya membicarakan ketika dia
presentasi ketika membicarakan tentang experience, pengalaman ketika makan bareng. Sehingga tidak ada satupun kalimat di sana yang bisa mengcover semua ide yang ada di dalamnya. Ini yang membuat implied main idea itu kemudian ada gitu. Karena kalau kalian hanya, saya tanya main idenya apa? Gabriel cantik, baik, pinter, Pak. Sebentar. Di situ juga ada penjelasan mengenai ketika dia presentasi, kemarin saya diajak makan gitu. Ya kan? Jadi kalimat pertama tidak bisa mewakili semua. Kalimat kedua, ide di kalimat kedua juga sangat tidak bisa mewakili semua. Pertanyaan saya sekarang kira-kira, yang ingin saya sampaikan sebenarnya apa sih di sana? Ada yang bisa bantu saya jawab? Rasa suka Pak kepada Gabriel. Itu dia main idenya. Padahal di dalam kalimat-kalimat itu tidak ada sama sekali kata-kata suka. Saya suka sama dia misalnya, tidak ada sama sekali. Benar-benar tidak ada. Tapi main idenya adalah itu. Itu yang kita sebut dengan implied main idea. Artinya kalian harus memahami dulu teksnya tentang apa, baru kemudian kalian tahu, oh ini tentang ini toh. Ya kan? Jadi gambaran tentang implied main idea seperti itu. Oke, semua mudah-mudahan cukup membantu untuk memahami. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisis teks ini, ya. Let's analyze the following paragraph. Oke, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit lah, nggak apa-apa untuk membaca teks ini. Silakan coba untuk dicari topiknya itu apa, yang sedang dibicarakan itu apa di sini, kemudian topik sentence-nya itu kalimat yang sebelah mana, dan main idea-nya kira-kira apa di sini. Saya kasih waktu 2 menit, silakan di baca. Oh ya, untuk yang terkena limit, saya sarankan nanti untuk menghubungi saya secara pribadi. Yang tadi ada yang terkena limit ini, ya, menghubungi saya. Izin masuk, Bapak. Oke, silakan. Itu slide-nya masih di halaman pertama, Pak. Iya kah? Iya, Pak. Oke, Pak. Nggak bisa ya? Saya pikir. Oke. What about this one? Masih di pertama? Enggak, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sudah oke ya? Iya, harusnya tadi sudah ngobrol ke saya, maksudnya saya dikasih tahu nih harusnya. Tapi nggak apa-apa. Ini silakan dianalisis ya, dibaca, kemudian dicari tahu topiknya kira-kira apa, kemudian topik sentence-nya itu yang mana, dan main idea-nya itu kira-kira apa. Seperti itu. Ya, saya kasih waktu 2 menit, insya Allah cukup. Silakan.
Oke, so topiknya apa? Silakan. Siapa yang mau bantu saya Saya Pak, menjawab? izin menjawab Pak. Oke, silakan. Good. Topiknya itu hobi, lalu Mhm. topik sentence-nya itu every person has his or her own hobby. Kalau misalkan Mhm. main ID-nya itu every person has hobby. Oke, good. Good. Itu dia jawabannya. Kenapa kamu menjawab di depan ya? Maksudnya saya kalau gini ya sudah berhenti, sudah benar jawabannya. Oke, yang lain jawabannya seperti itu juga ya? Iya, Pak. Iya, sama. Nah, Benar. ya gimana gimana silakan. Ya tadi ada yang ingin mengatakan sesuatu sepertinya. Enggak, Pak, sama tadi. Oke, good. Jadi saya pikir ini sudah cukup cukup jelas begitu ya. Artinya eh, ya seperti itu memang. Jadi topiknya adalah hobi, terus kemudian eh, tapi sentence-nya adalah kalimat pertama yaitu every person has his or her own hobby begitu dan main idenya ya yaitu tadi everyone has hobby gitu. Malah aneh kalau ada orang yang tidak punya hobi, jujur saya tidak katakan aneh karena hobi itu satu satu hal yang disukai dan dilakukan selalu secara berulang-ulang gitu. Jadi ya saya yakin sih semua orang ya yang ada di sini itu memiliki hobi saya gitu. Bahwa kemudian apakah hobi itu membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk nggak tahu. Makanya di sini di paragraf ini ya, sorry, di paragraf ini kita lihat di sini kita bisa baca bahwa kalimat kedua sampai dengan yang terakhir itu adalah supporting details. Ya, many people like sports such as soccer, basketball, tennis, and many more. The others may love watching movies and listening to music. Interestingly, there are individuals who can make money from their hobbies. For example, people who like photography may earn money by being a photographer. This is only one from many advantages that people can get from their hobbies. Seperti itu. Dan ini adalah jawabannya. Jadi hobi itu adalah topik. Every person has a hobby. Good. Itu adalah main idea. Dan topik sentence-nya ada di first sentence. Nah, the following sentences, the second to the end, are supporting details. Oke, jadi mudah-mudahan nanti kalian ini ya, ketika kemudian membaca teks tertentu di dalam bahasa Inggris, you can identify the topic, main idea, and also topic sentence. Even if you are joining a test, for example, so you have a test to do, it is also possible for you to find some questions related to topic, topic sentence, and also main idea. Jadi ketika kalian menghadapi tes bahasa Inggris, ada juga kemungkinan bahwa kalian mendapatkan pertanyaan yang mengacu kepada itu, yang berhubungan dengan terutama main idea. Ya, sehingga insya Allah pembelajaran kita hari ini akan bermanfaat. Apakah ada pertanyaan sebelum kita break? Mungkin ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kelas teori kita lebih awal, ya. Dan nanti pukul 9.30 kita akan lanjut dengan kelas praktikum, ya. Saya mohon maaf karena tidak semua tertampung ternyata, ya. Karena kapasitas Zoom meeting saya ternyata hanya 100. Saya pikir sudah cukup kemarin, ternyata kurang. Nanti saya juga harus memikirkan ini bagaimana cara upgrade-nya.
Yang jelas itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di kelas praktikum nanti. Dan materi untuk praktikum sudah saya upload di LMS juga, jadi kalian sudah bisa mengaksesnya dan bisa mulai membaca-bacanya. Seperti itu. Thank you very much for your appreciation, for your attention, and also your participation. See you on the practical class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class, and now we are going to have a practicum class for today's material for today's topic. So while waiting for the others to join the class, I would like you to write down your identity in the chat box. Yeah, you please write down your ID number and then your name and also your group. Oke, NIM, nama, dan golongan. Sekali lagi saya mohon maaf karena ternyata limit partisipan untuk Zoom meeting saya itu hanya 100, jadi kemungkinan saya harus upgrade lagi nanti. Yang jelas untuk pekan depan saya akan berusaha agar kelas praktikum ini bisa berjalan per golongan, ya, jadi sesuai dengan jadwal kita. Kalau saya tidak salah, untuk golongan A itu di pukul 8.30 ya praktikumnya ya. Mungkin ada yang bisa cek ini jadwal. Sepertinya jam 8.30 kita mulai praktikum untuk golongan A sampai dengan jam 10.30 dan dilanjutkan setelah sholat Jumat ya. Jadi jam 12.30 sampai jam 14.30, kemudian dilanjutkan jam 14.30 sampai 16.30. Oke. Tapi karena memang kita daring dan seperti yang saya sampaikan, kemungkinan besar tidak akan full 2 jam per sesi praktikum, maka nanti bisa kita coba untuk mapatkan ya. Jadi untuk praktikum yang kelas pertama, kelas A itu bisa 1 jam, kelas B juga 1 jam, golongan C juga 1 jam. Seperti itu. Oke. Kita nanti akan saya coba informasikan lebih jauh nanti seperti apa teknisnya. Oke. Oke, dan oh ya, jangan lupa juga untuk mengisi presensi yang ada di LMS, presensi khusus praktikum juga. Dan untuk praktikum ini nanti scoringnya akan berasal dari pertama presensi kalian ya yang ada di LMS maupun yang ada di Zoom meeting ini, dan juga tentu saja karena setiap praktikum nanti akan diikuti dengan penugasan, maka secara otomatis presensi kalian juga akan dilihat dari apakah kalian mengumpulkan tugas atau tidak gitu. Dan tugas-tugasnya nanti akan dikumpulkan melalui LMS semua sehingga semuanya akan terrecord dengan baik dan rapi ya. Kecuali misalnya ada kendala tertentu yang memungkinkan kita untuk tidak menggunakan LMS, nanti itu bisa saja seperti itu. Tapi jika LMS masih normal, masih bisa dipakai, nanti kita akan tetap menggunakan LMS untuk pengumpulan tugas. Oke. Berapa saja? 87. Okay. So, have you downloaded the materials in the LMS for our today's practicum? Apakah sudah di-download? Ya, apakah sudah di-download? Not yet, sir. Oke, belum. Oke.
Bagi yang sudah ya berarti kita tinggal membahasnya saja. Kalau yang belum, silakan menuju LMS. Di situ ada satu file yang bisa kalian download ya berupa dokumen, dan itu adalah materi yang akan kita bahas saat ini ya. Ada satu teks bacaan yang terkait dengan Subsen nih, Mas. Oke. Komentari. Ada apa namanya? Satu materi ya yang bisa kalian download di sana, dan itu adalah materi bacaan yang kemudian bacaan itu berdasarkan dengan topik bahasan kita hari ini, yaitu topik sentence dan main idea. Akan tetapi juga di sana akan ada tambahan terkait supporting details seperti itu. Oke. Saya share screen dulu. Nanti kalau misalnya ternyata di screen itu ada masalah, silakan disampaikan secara langsung ke saya ya. Jangan melalui chatbox karena saya tidak selalu memeriksa pesan yang masuk melalui chatbox. Jadi silakan langsung hidupkan saja mikrofonnya dan sampaikan saja secara langsung seperti itu. Oke, apakah screen-nya sudah terlihat? Share screen saya apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah, Pak. Oke, apakah terbaca dengan baik? Dikit lagi, Pak. Oke, mungkin seperti ini ya. Mudah-mudahan sudah cukup terbaca. Oke. Cukup. Nah, sekarang saya minta kalian, jadi gini, aktivitas kita hari ini pada dasarnya skill yang kita coba untuk improve adalah skill reading ya. Jadi kegiatan kita adalah kegiatan reading. Oleh karena itu saya bentar. Terlalu segini aja mungkin dan Oke. Sekarang saya minta kalian untuk membaca teks ini. Silakan dibaca secara cepat saja. Jika ada kata-kata sulit cukup dicatat, nanti akan kita bahas kira-kira maknanya apa, seperti itu ya. Silakan dibaca dan dicoba untuk dipahami. Ini maksudnya apa? Begitu. Tentu saja ini penting. Jadi ketika kalian mendapatkan satu teks bacaan tertentu itu, mau tidak mau kalian harus membacanya untuk mengerti isinya, mengerti maksudnya apa. Gitu. Dengan demikian nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan teks akan mudah bagi kalian untuk menjawabnya. Ya. Tapi saya tidak meminta kalian untuk memahami benar-benar kata per kata ini maksudnya apa, tidak. Cukup dibaca saja sehingga kalian mendapatkan gambaran umum tentang teks ini sebenarnya tentang apa. Seperti itu aja. Oke. I give you 3 minutes ya, silahkan dibaca dulu. So I give you 3 minutes and after 3 minutes when you have finished reading this text, we are going to discuss the content. Oke. Sekarang 9.43 berarti nanti selesai di 9.46. Silakan dibaca dulu selama 3 menit dan dicoba untuk dimengerti isinya apa.
Okay. So let's discuss a bit about this text before we go to some tasks that you have to do. Sekarang, my very first question, in general, ya secara umum begitu ya, in general, what is the text about actually? Who wants to answer that question? What is the text about? What is the text about? Information technology, Pak. Informasi teknologi. Okay, good. So mainly this text is about information technology. Okay, information technology, and that's actually the topic of the text. Itu adalah topik dari teks tersebut. Secara umum, teks secara keseluruhan topiknya adalah information technology. Kita tidak membahas hal lain di luar itu di dalam teks ini. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita berbicara dengan topik, maka topik itu ada topik yang sifatnya general, yaitu topik yang mengcover semua tulisan itu, walaupun terdiri dari beberapa paragraf. Ada juga topik yang dia adalah topik dari paragraf-paragrafnya masing-masing. Jadi di sini ada topik yang sifatnya umum, ya, meliputi teks itu semua. Ada topik-topik yang hanya ada di setiap paragraf. Sehingga paragraf pertama topiknya lain, paragraf kedua topiknya lain, paragraf ketiga topiknya lain. Seperti itu. Dan yang kita bahas di kelas teori tadi itu umumnya adalah topik yang ada di paragraf, yaitu topik dari paragraf-paragraf yang ada di sebuah tulisan. Oke, jadi topik secara umum ini adalah information technology. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada difficult words that you find in this text? Is there any difficult words that you find? Ada kata-kata yang mungkin kalian nggak tahu artinya apa? Gitu. Apakah ada? Involves, Pak. Apa? Involves. Involves itu melibatkan. Melibatkan. Ada yang lain? Essential itu apa, Pak? Apa? Essential. Essential is similar to important. So this is the synonym of important. It can also be fundamental, basic, seperti itu. Itu essential. Jadi kadang-kadang juga sama dengan crucial. Tapi dalam konteks ini essential yang dimaksud itu maknanya sama dengan important. Okay? Good. Is there any other difficult words that you find there? Occupation, Pak. Occupation is a profession. Pekerjaan. Is there any other? Retrieve, Pak. Retrieve. Yang bagian mana retrieve? Mana? Paragraf pertama, Pak. Okay, wait. Okay, those are the ones that store retrieve. Retrieve itu Mengambil. mengambil dari. Jadi ada sumber, kamu ngambil dari sana, ada sumber itu, gitu. Itu retrieve. Informasi itu, Pak. Mengambil. Hah? Sesuai dengan paragraf pertama berarti mengambil, Pak. Retrieve. Dan itu sangat IT sekali loh ya. Kata retrieve itu sangat technical loh ya. Sangat-sangat IT. Kalian harus tahu itu. Kalau enggak repot. Jadi begini, di dalam bahasa Inggris saya ingin sampaikan sekalian di sini ya, mumpung ingat. Jadi ada kata-kata yang sifatnya umum-umum saja, begitu, umum-umum saja. Tapi di masing-masing bidang itu ada kata-kata yang secara spesifik nanti akan sering, secara teknikal akan sering kalian gunakan. Orang-orang IT akan ini ya,
Misalnya language programming, oke, bahasa pemrograman itu yang punya hanya orang IT. Jadi kalau ada orang yang mengatakan I work on designing a web misalnya, and mostly I deal with language programming, language program, language programming. Itu sangat IT, karena nggak ada profesi lain yang melakukan bahasa pemrograman, tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Di bidang-bidang lain juga ada, sama. Bahkan ada satu kata yang maknanya bisa jadi secara teknikal itu berbeda antara satu bidang dengan bidang lain. Contohnya, secara umum misalnya saya orang bahasa ketika mengatakan observe itu adalah melakukan pengamatan, bisa jadi di penelitian gitu. Tapi kalau dokter mengatakan observe itu adalah melakukan pengamatan terhadap pasien, sangat spesifik artinya nanti seperti itu ya. Okay, good. Any other words that you think difficult? Wah, ini saya merasa berdosa ini karena pasti ada yang tidak bisa masuk ke ini dalam Zoom meeting kita. Ya mudah-mudahan besok atau lusa lah saya bisa ini, saya bisa ini update gitu ininya. Oke. So, let's go to discuss the very first paragraph. Di sini ada satu tabel yang nantinya harus kalian isi. Oke. Dan tabel-tabel ini berkaitan dengan teks tersebut. Di sini ada P1 topic sentence and then main idea, P2 dan sampai 4 di sini. Dan karena ini kelas praktikum saya hanya memberikan ini saja contoh untuk mengerjakannya saja. Jadi saya akan berdiskusi dengan kalian hanya sampai dengan batas paragraf pertama saja. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat saya akan memberikan kesempatan kalian untuk mengerjakan secara individu ya nanti, sehingga nantinya juga ya, itu yang akan menjadi dasar dari penilaian. Oke. Tapi apakah yang bagian ini P1 ini paragraf number 1 nanti tidak masuk ke perhitungan dinilai, tentu saja saya akan masukkan begitu. So jangan khawatir, sudah ada bonus di sini. Oke. Terus kemudian di sini nanti kalian tinggal membaca teksnya, terus kemudian mencari jawabannya. Saya pikir ini saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena ini sama seperti ketika kalian mengikuti ujian bahasa Inggris, seperti itu saja. Oke. Now, let's go to paragraph number 1. So, the first thing that I want you to answer is, for paragraph number 1, what is the topic of this paragraph? Siapa yang ingin menjawabnya? So, what is the topic of this paragraph? Information technology, Pak. Okay, good. So, Information technology involvement combination of hardware and software. Okay, good. That's the supporting details ya. Jadi lebih jauh dijelaskan bahwa information technology covers hardware and software. Okay, good. Mungkin kalau prodi kalian TIF itu lebih ke softwarenya ya, lebih banyak ya. Iya. Kalau anak TKK baru ke hardware ya. Sejauh yang saya tahu seperti itu. Okay. So, good. Thank you very much, Eldiansyah. The first
paragraph is about information technology. Okay, the first paragraph is about information technology. Pak, berarti topik paragraf pertama dengan topik teksnya kok sama persis, Pak? Ya nggak apa-apa. Itu sangat mungkin gitu, tidak masalah. Gitu. Karena memang paragraf pertama secara umum dia membahas tentang information technology yang masih bersifat umum. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang satu teks yang terdiri dari beberapa paragraf, biasanya paragraf pertama itu adalah paragraf pembuka yang memang dari situ kemudian tulisan itu berkembang menjadi paragraf-paragraf lain. Sehingga wajar jika paragraf pertama itu masih sangat bersifat umum di dalam konteks bacaan itu. Oke, tapi di sini kan saya tidak tanyakan ya topiknya apa. Kita langsung ke topik sentence. Oke, sekarang selain Eldiansyah, saya ingin mendengar suara yang lain. So, what about this one? What is the topic sentence of this paragraph? So, what is the topic sentence of that paragraph? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Izin, Pak. Oke, Adam. Topic sentence from the first paragraph is information technology or IT involves the study and application of computer and any type of telecommunication. But remember, when we talk about topic sentence, it means that we have to find a sentence in the paragraph that covers the overall information, or the sentence in which other sentences following that one refers to that sentence. Dan karena yang kita cari adalah topic sentence, maka ya sudah, ini semua adalah topic sentence-nya. So this is the topic sentence of the very first paragraph. Jadi kalian hanya perlu copy paste saja. Oke? Nah, bisa kalian lihat sekarang. Ini adalah topic sentence-nya. Information technology involves the study and application of computers and any type of telecommunications. Okay? Any types of telecommunications. Those are the ones that store, retrieve, study, transmit, manipulate data, and send information. Ini kalimat ini adalah kalimat yang mendukung kalimat pertama, yang menjelaskan lebih jauh kalimat pertama. Inilah kenapa kalimat kedua dan juga kalimat-kalimat berikutnya disebut dengan supporting details. Jadi kalimat-kalimat ini ditulis di sini untuk memberikan penjelasan lebih jauh, gambaran lebih jauh tentang apa yang dimaksud di kalimat pertama. Makanya di sini kita punya those are. Kata those are di sini refers to computers and any type of communication. Makanya di sini ada those. Dan ini menandakan bahwa kalimat kedua merujuk kepada kalimat pertama, sehingga kalimat pertama inilah yang mengilhami gambarannya kalimat kedua. Pun demikian dengan kalimat-kalimat berikutnya. Information technology involves a combination of hardware and software. Ini adalah kalimat pendukung lain. This is used to perform the essential tasks that people need and use on the everyday basis. Ya. Jadi hardware, combination of hardware and software itu digunakan untuk orang-orang mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam kegiatan sehari-harinya. Dan
salah satu bukti nyatanya ya kita sekarang melakukan pertemuan secara daring ini kan sebenarnya karena perkembangan IT juga gitu. Hardware-nya kita menggunakan device, kita ada yang menggunakan mobile phone, ada yang menggunakan laptop. Software-nya ya kita gunakan program yang bernama Zoom Meeting. Dan penugasannya lewat aplikasi yang bernama LMS gitu. Yang basically itu adalah Moodle. Mengerjakan tugasnya melalui Word ya, dengan format Word itu juga merupakan aplikasi, dan device-nya harus pakai komputer. Walaupun ada yang bisa ngetik pakai HP ya, bisa. Dan lain-lain dan lain-lain. Okay, good, very good. So we have found the topic sentence of the first paragraph. Now, what is the main idea of the first paragraph? Siapa yang ingin menjawabnya? Please. So we have this as as the apa namanya? Topic sentence, dan main idea-nya apa? Ingat, salah satu cara kita untuk merumuskan, memformulasikan main idea adalah dengan melihat atau merujuk kepada topic sentence, khususnya ketika main idea itu adalah main idea yang sifatnya eksplisit, yang tertulis dengan jelas di sana. Kecuali contoh yang tadi ya, yang saya cerita tentang Gabriel itu main idea-nya memang implied sehingga tidak bisa kita lihat dari topic sentence. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Information technology involves the study and application of computers and any type of telecommunication. Itu adalah topik sentence-nya. Sekarang dari sana kira-kira main idea-nya apa? Izin menjawab, Pak. Nggak apa-apa, salah, Pak. Ya nggak apa-apa dong. Kecuali salah. Main ID-nya itu, Pak. Information technology or IT involves the study and application. Okay. IT involves the study and application. Sampai sini? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Nggak apa-apa salah. Saya nggak bakal ngamuk terus jadi jaranan gitu nggak, kalau kalian salah, biasa saja. Nggak bakal ini kok. Oke, ada yang lain mungkin, ide lain? Maybe I'll try, sir. Okay. And I think the first paragraph, the main idea of the first paragraph is the definition of IT. Okay. The definition of IT. Oke. Mungkin ada yang lain? Ya sudah, kita coba ini dulu, kita coba untuk apa? Benar nggak ya gitu. Coba. Nggak apa-apa. Boleh menjawab, sir? Silakan. Involvement information technology. Describe involvement information technology or IT. Bagaimana? Bisa diulangi? Involvement keterlibatan IT dalam. Oke. Ya. Involvement of IT in sudah IT, keterlibatan IT. Oke, ya. Sampai situ saja. Oke. Ya. Ada yang lain? Kita masih belum tahu yang paling enak yang mana gitu. Oke. Ada yang lain? Setelah ini kita bahas ya. Nggak usah khawatir.
Mungkin ada yang masih, wah ini kayaknya saya perlu jawab nih, silakan. Sekali lagi, salah bukan masalah. Oke, salah bukan masalah karena ini bukan ujian. Kalau ujian salah itu ya berarti masalah gitu kan. Kalau ini bukan. Oke, saya kembali ke penjelasan yang tadi di kelas teori. Di situ sempat saya menjelaskan, sempat saya menyebutkan bahwa main idea should be in form of sentence or clause. Once again, main idea should be in form of sentence or clause. Jadi ketika kalian menuliskan main idea, maka main idea itu bentuknya adalah kalimat atau klausa. Oke, kalimat atau klausa. Nah, salah satu penanda kumpulan kata-kata itu adalah kalimat atau klausa adalah adanya predikat. Predikat itu ya bisa verb, bisa to be, kayak is, gitu ya. Pertanyaannya sekarang, saya langsung ke sini dulu, yang kedua di sini dulu. Di sini, the definition of IT, that's great actually, that's great. Hanya saja, ini bukan kalimat, ini frase saja. Lihat, di dalam ini tidak ada predikat. Kita nggak punya predikat. Oke, tidak ada predikat. Pun demikian dengan ini, di sini juga tidak ada predikat. The involvement of IT, bahkan ketika saya tambahkan in our daily life, misalnya saya tambahkan in our daily life, misalnya, ini juga masih belum ada predikatnya, sehingga ini bukan kalimat ataupun clause. Oke, di situ dulu. Oke, nah, yang berpotensi untuk menjadi main idea di sini adalah jawaban yang pertama tadi. IT involves, ini adalah predikat nih. Involves nih. Misalnya kata kerja kan gitu. IT involves the study and application. Permasalahannya adalah ini masih belum mengcover semua ide yang ada di sini. IT itu mempelajari dan mengaplikasikan ya, involves the study. The study itu apa ya di dalam bahasa Indonesia ya? Misalnya saya mengatakan seperti ini. Biology covers the study of organism, misalnya. Atau chemistry, tahu nggak chemistry apa? Kimia, Pak. Oke, pelajaran kimia yaitu chemistry. Chemistry covers atau involves the study of chemical substances. Once again, chemistry involves the study of chemical substances. Artinya apa? Kata study itu tidak bisa berhenti di sana. Oke, tidak bisa berhenti di sana. Mempelajari apa kan begitu. Nah, di sini tidak ada nih. Sorry, di sini the study di sini tidak lanjut karena maksudnya di sini adalah IT involves the study of ini computers and any type of communication, sehingga yang ini juga belum utuh begitu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan penjelasan saya tadi? Kira-kira main idenya apa? Kalau misalkan gini, Pak,
IT involves the study and application of computer and telecommunication. Good. Itu salah satu alternatifnya. Walaupun kamu hanya menghilangkan any type of, tapi nggak apa-apa. Ya memang itu. Ya. Jadi IT involves the study and application of computers and telecommunication. Selesai. Ini bisa. Ya. Pak, apakah harus berbeda dengan ini, Pak? Apa namanya? Berbeda dengan topik sentence. Tergantung gitu. Maksudnya tergantung, kalau misalnya kalian bisa parafrase lebih ringkas, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, maka ya sudah, apa adanya saja begitu. Tapi yang jelas main idea dari paragraf pertama adalah ini. Information technology. Oke. Tadi ada beberapa yang mengatakan teknologi, ada yang mengatakan teknologi, ya. Yang benar adalah technology. Oke. Jangan sampai salah, information technology. Oke. Kalian orang IT nanti ketika siapa tahu bisa bergabung sama Google, ya, perusahaan Google, ketemu sama orang India. I am from India and you can call me Rajesh, misalnya seperti itu. And we are going to work together in this information technology company, misalnya seperti itu. Jangan sampai ini, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan kalian. Nah, di sini kita sudah punya untuk paragraf pertama, topik sentence-nya apa, main idea-nya apa di situ. Apakah kira-kira bisa dicoba diparafrase lagi? Silakan nanti dipikirkan, gitu ya. Nah, yang jelas di sini kalau kita berbicara dengan topik sentence, maka kita cukup copy paste, selesai, gitu ya. Karena memang sudah ada di sana dan fix begitu sifatnya. Tapi kalau main idea, you are going to you will need to paraphrase something there, usually the topic sentence, into another form, telling about what is being discussed in the paragraph. Nah, kayak misalnya paragraf ketiga di sana, many companies now have IT departments to manage computers, networks, and other technical areas in their businesses. Misalnya seperti itu nanti kalian bisa ringkas main idenya apa sih, gitu ya. Yang jelas kalau topik sentence-nya mungkin kalian akan lebih mudah dalam menjawabnya. Okay, is there any other questions? Apakah ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Buat silakan. ciri-ciri topik sentence itu ada di tengah kalimat itu seperti apa, Pak? Oke. Topik sentence yang ada di tengah itu biasanya itu pertama, ya, yang perlu diketahui, yang pertama adalah itu cukup jarang terjadi. Topik sentence ada di tengah itu cukup jarang terjadi. Jadi kita cukup beruntung begitu ya, karena itu cukup jarang terjadi, itu yang pertama. Kalaupun terjadi, biasanya strukturnya kurang lebih seperti ini. Dia biasanya adalah oke. Dia ada di paragraf yang paragrafnya itu mungkin ada di tengah-tengah. Oke. Jadi ada paragraf yang tepatnya di tengah-tengah, sudah ada paragraf-paragraf lain sebelumnya dan ada paragraf-paragraf lain setelahnya. Nah, biasanya topik sentence yang ada di tengah, ya, bukan yang ada di awal kalimat, itu ada di paragraf yang dia masih nyambung dengan paragraf sebelumnya. Jadi paragraf yang awal-awal muncul itu
masih menjelaskan paragraf sebelumnya, sebenarnya prinsipnya berupa contoh-contoh misalnya, ya, atau dia ingin masuk ke paragraf itu tapi dia masih nyoba untuk basa-basi, baru kemudian ke topik sentence-nya, baru ke kalimat penjelasnya setelahnya. Contoh seperti ini, contoh. Saya nyambung ke Gabriel tadi ya. Tadi saya cerita tentang Gabriel itu cantik, pinter, baik. Kalau dia presentasi itu aku betah aja, biasanya presentasi bosan aku lihat orang presentasi. Tapi kalau dia yang presentasi aku betah. 2 jam aku mau ikut presentasinya dia. Kemarin tuh aku makan sama dia di kantin, waduh rasanya tentrem banget. Misalnya kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu tidak ada sambungan sama sekali. Satu sama lain itu tidak nyambung walaupun topiknya sama, yaitu Gabriel. Ya, tapi tidak nyambung. Kemudian tiba-tiba kalian kepikiran untuk menceritakan kejadian pada saat makan bareng di kantin. Nah, waktu makan bareng tuh ya kemarin tuh, kita ngobrol banyak tuh. Dia ngobrol tentang keluarganya, tentang hobinya segala macam. Dan aku baru tahu nih, ternyata hobi kita sama loh. Hobiku sama Gabriela itu sama. Misalnya sampai situ, ya, itu sudah kalimat lain. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka topik sentence yang kalian punya ada di tengah di situ, sudah berubah lagi. Karena apa? Intinya kalian sebenarnya hanya basa-basi di depan tentang cantik, baik, dan pintar. Kalau presentasi bla 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 itu hanya kembangan saja. Kamu sebenarnya ingin menceritakan tentang ketika makan bareng di kantin. Diperjelas dengan apa yang kalian ceritakan pada saat di kantin. Nah, itu topik sentence yang ada di tengah. Gambarannya seperti itu. Tapi jarang sekali memang. Jarang sekali. Karena memang biasanya ketika misalnya yang saya katakan tadi itu paragraf yang ada di tengah. Jadi sebelumnya sudah ada paragraf lain gitu. Ya biasanya ketika saya ingin masuk ke paragraf baru, saya sudah bisa dikatakan tidak mau berurusan lagi dengan paragraf di atasnya. Kalaupun ada mungkin satu kalimat atau satu klausa hanya untuk pengantar saja gitu. Misalnya taruhlah misalnya di sini. Ya ini tapi enggak ya. Ini enggak masuk ke teks tugasnya ya. Enggak masuk ke teks tugasnya. Di sini kan dikatakan many companies now have IT departments to manage computers, networks, and other technical areas of their business. IT jobs include computer programming, network administration, computer engineering, web development, technical support, and many other related occupations. Oke, di sini saya bisa misalnya ingin masuk ke paragraf baru begitu ya. Anggap saja paragraf yang di bawah sini belum ada gitu. Anggap saja seperti itu. Misalnya saya katakan due to the fact that IT offers a lot of opportunities in many companies as stated above. Oh bentar. Kalau seperti ini saya nggak dapat di tengah. It is clear that IT. Nah ini baru bisa. Okay, it is clear that
Eh, misalnya seperti ini, ya. Terus kemudian ini kan masih ada hubungannya dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Gitu. Oke, saya kemudian akan masuk ke topik sentence-nya. Um, many. Misalnya seperti ini. Uh, misalnya seperti ini, oke. Saya apa namanya? Saya berhenti di sana dulu, dah. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Oke. Nah, di sini ya, yang terjadi adalah sebenarnya ya, it is clear that bla 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 sampai dengan ini sebenarnya kan masih ada hubungannya sama yang di atas. Akan tetapi sayangnya ini spray. Nah, buat apa? Ya. Oke, mohon maaf barusan saya ditawarin minuman soft drink sama anak saya, jadi saya tidak bisa. Oke. Jadi yang pertama dan kedua ini sebenarnya kan masih ada hubungannya dengan paragraf sebelumnya. Dan kalau kalian baca di sini sebenarnya ini hanya mengantarkan ke topik ke topik yang sebenarnya ingin dibahas di sini. Jadi ini misalnya saya hilangkan, ya, ini misal saya hilangkan, ini sebenarnya tidak ada masalah. Berbeda ketika kemudian misalnya topik sentence yang benar-benar itu ada di depan kalian hilangkan, maka paragraf itu akan kehilangan kehilangan jalurnya begitu. Jadi ini saya hilangkan nggak masalah. Nah ini yang kemudian bisa dijadikan gambaran bahwa topik sentence bisa jadi juga berada di tengah-tengah, begitu. Ya dibilang nyambung ya sebenarnya masih nyambung, dibilang enggak ya enggak, gitu. Karena di sini sebenarnya ketika saya menulis ini, ya saya ingin menyampaikan secara implisit, ya, implisit bahwa kenapa kemudian IT menjadi salah satu program studi atau jurusan favorit di universitas-universitas, ya karena memang adanya janji-janji yang seperti yang dijelaskan di kalimat pertama dan kedua, bahwa ini menjanjikan banyak kesempatan dan lain-lain. Tapi sebenarnya teks ini, ya paragraf ini sebenarnya ya menjelaskan tentang ini, gitu. Sebenarnya ini saya hanya ingin memberikan gambaran saja bahwa ada topik sentence yang berada di tengah, walaupun itu sangat jarang. Percayalah sama saya, yang paling banyak itu ada di kalimat pertama. Oke, apakah
cukup membantu jawabannya? Mudah-mudahan cukup. Cukup Pak, alhamdulillah cukup. Oke. Ini saya hapus ya, karena ini tidak ada hubungannya sebenarnya sama tugas kita. Oke, adakah pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, jika tidak ada, ini sudah jam 10.27 ya, dan apa namanya, murotal di masjid sudah dikumandangkan juga. Sebentar lagi kita harus siap-siap untuk apa namanya, sholat Jumat untuk mas-masnya yang ini yang beragama Islam ya. Jadi mungkin kita bisa akhiri sebelum waktunya, kurang 2 menit, mudah-mudahan dimaafkan. Silahkan dikerjakan untuk paragraf kedua, ketiga, dan 4. Oke. Sekali lagi saya tidak akan bermasalah dengan jawaban yang mungkin secara grammar misalnya masih belum sempurna dan lain-lain. I don't really care about that. Tidak masalah. Yang penting adalah kalian bisa menjawabnya dengan jujur begitu atas usaha kalian sendiri. Walaupun mungkin untuk penugasan hari ini akan sangat sulit untuk mendeteksi yang mana yang kiring, yang mana yang enggak. Jujur saja saya akan sebutkan that's okay. Tapi usahakan, sekali lagi tujuan kita adalah belajar, kerjakanlah sendiri semampunya. Gitu ya. Dan deadline untuk pengerjaannya ada di pukul 5 sore ya, 17.00 kalau saya tidak salah. Misalnya ada masalah dalam hal pengumpulan, nanti silakan hubungi saya melalui grup WA. Oke? Saya pikir itu yang bisa kita bahas untuk praktikum ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan kapasitas Zoom saya yang baru saya sadari sekarang ya. Saya mau bisa ikutan. Mudah-mudahan pekan depan ini sudah bisa saya kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keaktifannya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa juga. Selamat mengerjakan tugas dan kita bertemu lagi pekan depan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.